Halo, selamat pagi. Ya, kali ini kita akan kembali melanjutkan topik kita atau bahasan kita di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pendapatan nasional. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan nasional itu adalah keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun. Nah, di pendapatan nasional ini kita akan memahami dua istilah besar di dalam pendapatan nasional, yaitu produk domestik bruto dengan produk nasional bruto. Nah, produk domestik bruto ini dia disebut juga dengan gross domestic product atau disingkat dengan GDP. Kalau yang produk nasional bruto itu disebut juga dengan gross national product atau GNP. Ya. Nah, masih ingat ya dengan diagram interaksi pelaku ekonomi ini? Nah, di sini ada 4 rumah tangga ekonomi, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, rumah tangga pemerintah, kemudian rumah tangga masyarakat luar negeri. Nah, rumah tangga konsumen itu menyediakan faktor-faktor produksi ya kepada rumah tangga produsen. Nah, sebagai balas jasanya, perusahaan akan memberikan balas jasa berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Nah, ini dia. Sewa, upah, bunga, dan laba ya kepada rumah tangga konsumen. Nah, pemerintah bisa mengukur berapa pendapatan nasional dari penjumlahan balas jasa dari faktor produksi ini tadi, yaitu berapa sewanya ditambah dengan berapa upahnya, ditambah dengan berapa bunganya, dan berapa labanya. Nah, sudah ketemu nanti pendapatan nasionalnya, dan itu bisa diukur dengan menggunakan metode pendapatan, begitu ya. Nah, ada juga nanti metode pengeluaran. Jadi metode pengeluaran itu dia akan mengukur semua pengeluaran keempat rumah tangga ini tadi, yaitu berapa pengeluaran rumah tangga konsumen ditambah dengan berapa pengeluaran rumah tangga produsen ditambah pemerintah ditambah masyarakat luar negeri. Nah, nanti itu sudah ketemu total pendapatan nasionalnya. Namun fokus kita sekarang itu adalah mengetahui dulu manfaat perhitungan pendapatan nasionalnya. Nah, kenapa kita harus kenapa pemerintah harus menghitung pendapatan nasionalnya begitu ya. Nah, di sini ada 3 garis besar yang Ibu sampaikan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris, industri, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau tetap. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk, yaitu tentang pendapatan per kapitanya. Seperti itu ya. Nah, komponen daripada pendapatan nasional itu tadi. Nah, di dalam pendapatan nasional itu ada komponen-komponennya selain yang 2 itu tadi, yaitu GDP dengan GNP gitu ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan juga apa itu. Ada juga komponen yang lain yaitu NNP, NNI, PI, dan DI. Nah, yang pertama kita pahami dulu apa sih perbedaan dari GNP dengan GNP begitu ya. Nah, GDP itu atau disebut dia dengan gross domestic product itu adalah jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun masyarakat nasional dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi secara sederhananya GDP itu adalah penghasilan masyarakat yang tinggal dalam satu negara, baik itu masyarakat aslinya maupun masyarakat asingnya, begitu ya. Itu GDP. Kalau GNP ini sudah lebih rinci lagi, maksudnya di situ sudah lebih ramping lagi.
di mana GNP ini jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dalam waktu 1 tahun. Nah, GNP ini lebih ke penghasilan asli masyarakatnya. Penghasilan masyarakat aslinya. Baik itu yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Misalnya Anggun, seorang penyanyi berasal dari Indonesia misalnya. Nah, Anggun ini kan tinggal di luar negeri, namun dia dicatat sebagai warga negara Indonesia, contohnya, begitu ya. Nah, penghasilan Anggun ini di luar negeri itu akan dihitung ke dalam GNP ini tadi. Nah, kalau GDP misalnya warga asing yang bekerja di dalam negeri di Indonesia. Nah, penghasilannya itu di Indonesia tidak dihitung oleh warga Indonesia, tapi dihitung oleh tapi dihitung oleh negaranya, begitu. Ya. Sampai di sini paham ya kira-kira? Oke, Ibu berharap kalian bisa memahaminya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi GNP itu adalah berapa GDP tadi dikurangi dengan penghasilan WNI di dalam negeri. WNI di dalam negeri ya. WNI itu kan warga negara Indonesia, ya. Warga negara asing, bukan warga negara Indonesia ya. Penghasilan warga negara asing di dalam negeri ditambah dengan penghasilan warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, itu adalah GNP-nya ya. Nah, kemudian lebih ramping lagi nih, namanya NNP atau Net National Product atau Produk Nasional Bersih. Nah, di mana NNP itu diketahui dengan cara GNP tadi yang di atas, kan kita sudah mengetahui GNP-nya, dikurangi dengan penyusutan. Nah, penyusutan itu seperti yang kita ketahui pengurangan nilai suatu barang atau suatu modal, begitu ya. Oke, kemudian lebih ramping lagi NNI. Nah, NNI itu Net National Income atau pendapatan nasional bersih. Nah, di mana rumusnya itu berapa NNP tadi yang kita hitung dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, contoh pajak tidak langsung itu itu kan pajak yang bisa dibebankan kepada orang lain ya. Misalnya PPN, pajak pertambahan nilai, ya. Kemudian pajak kendaraan bermotor. Nah, itu contoh dari pajak tidak langsung. Ya. Kemudian lebih ramping lagi penghitungannya yaitu PI atau personal income. Nah, PI itu NNI dikurangi dengan laba ditahan, pajak perseroan, dan dana sosial. Nah, kemudian hasil pengurangan tadi jumlahkan dengan transfer payment. Nah, transfer payment ini artinya adalah sesuatu yang dibayarkan oleh negara kepada masyarakatnya, misalnya subsidi, dana pensiun, begitu ya, beasiswa. Nah, itu masuk ke transfer payment, sehingga transfer payment ini kan menjumlahkan atau menambah penghasilanmu, begitu, penghasilan masyarakatnya. Sementara laba ditahan, pajak perseroan, dan dana sosial itu mempengaruhi atau mengurangi penghasilan masyarakatnya, seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu adalah DI atau disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, pendapatan yang siap dibelanjakan ini adalah pendapatan yang sudah bersih ya, setelah dikurangi dengan pajak langsung. Nah, PI tadi dikurangi dengan pajak langsung. Nah, pajak langsung ini kebalikan dari pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu kan bisa dibebankan kepada orang lain, artinya bukan kamu yang bayar. Tapi kalau pajak langsung itu kamu yang membayarkan langsung. Misal pajak penghasilan, nah kamu kan punya penghasilan, nah kamu sendiri yang membayar pajaknya. Masa kamu punya penghasilan tapi orang lain yang bayar pajaknya gitu ya. Nah, seperti itu.
Nah, itu beberapa komponen dari pendapatan nasional. Ibu berharap kalian masih bisa mengikuti dan bisa mengerti ya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan lanjutkan. Jika ada yang mau kamu tanyakan, silahkan japri Bu Eva di line, begitu ya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Kalau Ibu membuat seperti ini, kira-kira paham nggak? Nah, Ibu sih lebih enaknya itu menghitung menggunakan ini, begitu ya. Jadi kalau tadi itu kan agak panjang-panjang begitu ya. Dia memanjang ke samping, kalau ini memanjang ke bawah begitu. Nah, GDP dimulai dari GDP. GDP-nya berapa? Ibu kasih aja RP XXX begitu ya. Kemudian produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri. Nah, produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri ini dikurangkan ya, bukan dijumlahkan. Sorry, ini dikurangkan. Ya, dikurangkan ya. Kemudian hasilnya ketemu. Nah, hasilnya tadi tambahkan dengan produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri. Nah, ini tambah ya. Silahkan diperbaiki. Jangan sampai nanti kalian menggunakan ini, begitu ya. Silahkan boleh ditambahkan di catatannya ya, supaya nggak lupa. Nah, hasil penjumlahannya ini masuklah dia atau disebut dia dengan GNP. Nah, kemudian ketemu GNP, kurangkan dengan penyusutan. Kurangkan dengan penyusutan sehingga dia disebut dengan NNP tadi, gitu ya. Kemudian kurangkan dengan pajak tidak langsung, hasilnya namanya NNI, ya. Nah, ketemu di situ. Sekarang dana sosialnya berapa, laba ditahannya berapa, pajak perseroan atau perusahaannya berapa, jumlahkan dulu ketiga ini. Hasil penjumlahan ketiga ini masukkan ke sini, ini hasilnya, begitu ya. Nah, setelah ketemu hasilnya itu kurangkanlah dia ke sini ya, ke NNI tadi. Nah, NNI dikurangi dengan ini, penjumlahan dari ketiga ini, segini hasilnya, begitu ya. Letakkan di sini hasilnya. Kemudian jika ada transfer paymentnya, masukkan ke sini dan itu dijumlah ya. Setelah dijumlah, hasilnya adalah personal income. Ini personal income. Nah, kemudian jika diketahui pajak langsungnya, langsung masukkan ke sini. Nah, hasilnya dikurang, kemudian itulah yang namanya disposable income atau DI. Ya. Oke, itu kira-kira kesimpulannya. Jika kamu lebih enak menggunakan rumus yang ini, silahkan. Tapi jika kamu lebih nyaman menggunakan rumus yang ini juga silahkan, gitu ya. Oke, next. Nah, pertanyaannya Bu Eva, dari pemahamanmu mengenai komponen-komponen dari pendapatan nasional tadi, kira-kira mengapa negara berkembang itu lebih besar GDP-nya daripada GNP-nya? Kalau GDP itu kan penghasilan warga yang tinggal di suatu negara, baik itu warga aslinya maupun warga asingnya. Nah, kalau GNP itu adalah penghasilan aslinya, penghasilan asli dari masyarakat aslinya. Maksudnya Bu Eva di situ penghasilan warga negara Indonesianya atau WNI. Kalau kita berbicara mengenai negara Indonesia, begitu ya. Nah, diulangi lagi, GNP itu adalah penghasilan warga negara Indonesia yang tinggal di dalam negeri ditambah dengan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Seperti itu, ya. Nah, dari situ, gambaran dari situ, Ibu berharap kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Jelaskan mengapa umumnya negara berkembang lebih besar GDP-nya daripada GNP-nya.
Oke. Nah, Ibu kasih contoh soal nih.